membangun yang indah dengan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mujahadah itu diambil dari kata jahada yazhadu, ya. Jahdan atau mujahadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jahada yazhadu itu artinya badlu tokoh, ya. Mencurahkan kekuatan kita, mencurahkan kemampuan kita, atau mencurahkan segenap potensi yang kita miliki. Itu namanya adalah al-jahdu atau mujahadah. Ini secara bahasa. Mencurahkan kekuatan, mencurahkan potensi yang kita miliki, atau kita mencurahkan segenap energi yang kita miliki. Itu namanya adalah jahada yazhadu zahdan atau mujahadah secara bahasa. Kemudian secara istilah Pak Dokter, secara istilah syar'i yang disebut dengan mujahadah bersama Allah atau mujahadah itu adalah badul wus'i fi fi'li ma yardallah wa taraka ma yaskhatuhu bistidamatil juddi wa tarkir rohati wa sidqul iftiqar ilallah wa inkito an kulli ma siwahu. Mujahadah itu secara umum Bapak Ibu adalah mencurahkan segenap kesungguh-sungguhan dan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu ya Rasulullah yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wataroka mayaskhatuhu dan meninggalkan apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bistidamatil juddi wa tarkir roha wa sidqul iftiqar ilallah wa inkitu an kulli siwa. Ya, dengan senantiasa mencurahkan kesungguh-sungguhan, tarkur roha, kita meninggalkan sikap leha-leha, sikap santai, ya, sikap kaum rebahan Pak Dokter, gitu ya. Kita meninggalkan itu, ya, wasidqul iftiqar, dan menampakkan kesungguh-sungguhan bahwa kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, wal inkito, dan memutuskan an kulli ma siwahu, ya, dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan mujahad. Kesungguhan untuk melakukan amal yang Allah ridhoi dan meninggalkan perbuatan yang Allah murkai, dengan didampingi dengan jud itu apa ya, eh, keseriusan, kesungguh-sungguhan, meninggalkan leha-leha, meninggalkan sikap santai, ya. Kita sangat membutuhkan Allah dan memutuskan hubungan apapun dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Ya. Ini secara bahasa Bapak Ibu sekalian. Sikap kesungguh-sungguhan dalam membangun ketaatan, keseriusan dengan meninggalkan segala larangan Allah, dengan penuh kesungguh-sungguhan, tidak ada sikap leha-leha, tidak ada sikap santai dalam melakukan semua itu, dengan terus mengharapkan Bapak Ibu sekalian, iftikor, kita sangat membutuhkan Allah dan memutus hubungan dengan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan harapan, memutuskan kebergantungan, memutuskan keberharapan, keberpasrahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan mujahadah. Sudah agak kepaham Bapak Ibu ya tentang makna mujahadah insya Allah. Baik, jadi mujahadah ini orangnya Pak Dokter disebut dengan mujahid ya. Dan perempuan disebut dengan mujahidah. Laki-laki disebut mujahid, perempuan disebut dengan mujahidah ya. Nanti perbuatannya disebut dengan jihad atau mujahadah. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna umum dari mujahadah. Nah, secara spesifik ada kalimat mujahadatun nafs. Nah, ini ya. Mujahadatun nafs.
Jadi bersungguh-sungguh dengan jiwa kita. Maksudnya apa ini yang disebut dengan mujahadah nafs itu Pak Dokter? Badlu tokoh wal wus'i fi isti'malin nafsi fima yanfa'uha fid dunya wal akhirah wa dzalika bihamliha ala ittiba'i awamirillah wastinabi nawahi. Tadi mujahadah secara umum. Sekarang mujahadatun nafs Bapak Ibu sekalian, yaitu mencurahkan segenap potensi yang kita miliki Bapak Ibu sekalian, ya, untuk isti'malun nafs, ya, untuk menggunakan jiwa kita Bapak Ibu sekalian, untuk mencurahkan hati kita, jiwa kita dari sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, yaitu dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan mujahadatun nafs. Bersungguh-sungguh dengan jiwa kita, bersungguh-sungguh dengan hati kita untuk mencurahkan apapun yang bermanfaat dunia kita dan akhirat kita dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara definisi yang disepakati oleh semua ulama kita tentang apa arti mujahadah. Ya. Baik, saya ulang Bapak Ibu ya, takut ada yang terputus pemahamannya. Secara bahasa, mujahadah itu diambil dari kata jahada yazhadu, ya, yaitu artinya badlu tokoh, mencurahkan potensi yang kita miliki, mencurahkan kesungguh-sungguhan, energi yang kita miliki. Secara syar'i, secara istilah, mujahadah umum artinya adalah mencurahkan, Bapak Ibu sekalian, bersungguh-sungguh, mencurahkan kesungguh-sungguhan kita dalam melakukan peran yang mendatangkan ridho Allah dan menjauhi perbuatan ke Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan sikap tidak serius, sikap main-main dalam ketaatan itu Bapak ya, penuh kita sangat membutuhkan Allah dan memutus apapun dengan salah. Nah, sekarang masuk spesifik mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh dengan jiwa kita. Maksudnya adalah Bapak Ibu mendorong jiwa kita untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah agak kebayang Bapak Ibu ya tentang definisinya insya Allah. Baik, untuk lebih jelasnya Ibu dan Bapak sekalian, kita akan lihat di beberapa contoh berikut ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti ya di awal pertemuan kita surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini salah satu dalil tentang mujahadah Bapak Ibu. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Ya. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah ya, dalam membangun amal untuk mencari keridhaan Allah, dalam membangun aktivitas untuk menemukan keridhaan Allah, semangatnya harus mujahadah, harus sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main setengah-setengah, tidak boleh leha-leha. Contoh Pak Dokter saya tanya, Bapak Ibu, ini ngaji ini Bapak Ibu adalah amalan yang ingin mendapatkan ridho Allah bukan? Iya, Nah, Pak ini kita Ustadz. sungguh-sungguh nggak boleh leha-leha Bapak Ibu. Tidak boleh setengah-setengah. Ibu kenapa ngaji? Ustaz daripada suntuk. Lah, itu dihilangkan bahasan itu ya. Bapak Ibu kenapa ikut ngaji sore hari ini? Ustaz daripada bengong, bosan nonton drakor dan dracin terus kayak gitu. Ketaatan itu Bapak Ibu dibangun bukan karena waktu sisa, tenaga sisa, ya,
bukan karena kita ini tidak ada kerjaan yang lain daripada bengong, daripada nonton TV, bukan. Tapi semangat beramal itu harus mujahadah, sungguh-sungguh, Pak. Contoh Bapak Ibu ya, Pak Dokter, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul kan mengatakan ketika kita menemukan taman surga, farta'u kan, maka mampirlah, maka nikmatilah, maka jangan disia-siakan ketika kita menemukan taman surga. Kata Nabi, apa taman surga itu? Halaqatul dzikri, majlis zikir, yaitu majlis ilmu. Seperti sore hari ini Bapak Ibu. Itu dalilnya farta'u. Bahasa saya farta'u itu Pak Dokter, sediakan waktu, bukan mencari waktu tersedia. Luangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Setuju Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena membangun ketaatan kepada Allah itu satu, bingkainya, mujahadah sungguh-sungguh. Bukan sekedar mood-moodan. Ibu kenapa tidak ngaji? Ustadz nunjuk tidak mood. Nah itu jangan. Ya. Ibu kenapa tidak saum Senin Kamis? Ustadz saya itu nunjuk mager, lagi tidak mood. Tidak boleh ada bahasa setengah-setengah, bahasa-bahasa leha, bahasa santai dan mager ketika membangun ketaatan. Karena semangatnya harus mujahadah sungguh-sungguh. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, sahabat surga semua, kenapa sore hari ini bisa ngaji? Jawabannya apa? Jawabannya bukan karena ada waktu, ya. Karena khawatir ketika tidak ada waktu kita tidak bisa ngaji. Kenapa? Karena kita masih menganggap ngaji itu sampingan, Bapak Ibu. Padahal kata ulama, tolabul ilmi laisa amalan saniyah. Ngaji itu bukan amal pelengkap, amal sampingan. Walakin nusdahim fi babil jannah. Tetapi kita sedang merencanakan untuk berdesak-desakan di pintu surga itu. Kan kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berikhtiar terus mencari ilmu agama, Allah semakin dekatkan dia ke pintu surga. Makanya tolabul ilmi laisa amalan thaniyah walakin nusdahin tibabil jannah. Ngaji itu bukan amal soleh sampingan, bukan pelengkap, tetapi bersungguh-sungguh kita ingin merencanakan untuk berdesak-desakan di pintu surga. Semoga Bapak dan Ibu ya dipimpin oleh Panglima kita, Dr. Wedi, kita nanti bisa berdesak-desakan di pintu surga insya Allah. Ya. Karena Bu Dr. Mira ya, sahabat surga ini wajah-wajahnya sudah memancarkan sinar-sinar surga insya Allah ya. Begitu. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya Pak Dokter dari ayat ini, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang sedang berjihad mencari keridhaan kami. Maka bingkai dari mencari keridhaan Allah itu adalah jihad, mujahadah sungguh-sungguh. Ya. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ingin istiqomah Pak, dalam ketaatan, hindari alasan. Karena kalau orang sudah mulai membuat banyak alasan dalam ketaatan, dia sudah mulai menggugurkan pondasi-pondasi keistiqomahan. Ya, itu pesan dari seorang Pak Dokter, dari seorang aktivis dakwah internasional di Mesir ya. Kalau seseorang ingin membangun keistiqomahan dalam ketaatan, hindari banyak alasan. Karena semakin banyak kita mengutarakan alasan, kita sedang mengeroposkan pondasi-pondasi keistiqomahan dalam ketaatan. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan kalimat itu? Ya, makanya kalau orang sudah banyak alasan dalam keistiqomahan, itu tanda Pak Dokter dia sudah mulai tidak ketika orang sudah banyak alasan di dalam ketaatan, ya, itu tanda bahwa dia sudah mulai goyah dari sebuah keistiqomahan. Makanya Ustadz, saya tuh pengen istiqomah dalam ketaatan. Bagaimana caranya? Jangan banyak alasan untuk meninggalkan sebuah ketaatan. Nah itu Bapak Ibu ya, ini Dokter Dele, saya hanya ngasih quote ya dari seorang aktivis dakwah di Mesir ya, terkait dengan bagaimana cara kita istiqomah dalam ketaatan. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi
membangun ketaatan atau beramal soleh untuk mendapatkan keridhaan Allah, konsepnya adalah jahadu, mujahadah itu, sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh setengah hati, ya. Bahkan saya suka teringat Pak Dokter dan kalimat Ibnu Mas'ud, al jannah laha thamaniya aliyah. Surga itu memiliki harga yang sangat mahal, yang tidak bisa kita beli dengan hal termurah yang kita miliki dalam kehidupan kita. Karena sesuatu yang termahal harus kita beli dengan yang terbaik yang kita miliki. Setuju nggak Pak Ibu? Setuju Pak Ustadz. Nah itu Bu Dokter Dele ya. Surga itu memiliki harga yang sangat mahal, yang tidak bisa kita beli dengan hal termurah yang kita miliki. Kadang-kadang kita balik Pak Dokter ya. Surga itu betapa mahal, tetapi kita membelinya dengan hal yang tersisa yang kita miliki. Waktu sisa, tenaga sisa, harta sisa, gitu ya. Padahal teorinya, sesuatu yang mahal harus kita beli dengan sesuatu yang terbaik yang kita miliki di kehidupan. Ya. Contoh Bapak Ibu ingin beli iPhone 17 Pro Max, Allah. Ini ada yang sudah punya belum ya iPhone 17 Pak Dokter? Bapak Ibu datang ke BEC ingin beli iPhone 17 Pro Max bawa uang 2.500. Kira-kira itu cocok? Ya Wah, seperti keren. itu. Ya Bu Dokter Dele ya. Ya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Kita datang ke BEC ingin membeli iPhone 17 Pro Max tapi bawa uang 7.500 Bu Tuti. Itu seperti kita yang membeli surga tetapi menggunakan sesuatu yang tersisa yang kita miliki, uang sisa, tenaga sisa, waktu sisa gitu ya. Justru surga itu sangat mahal, maka belilah dengan hal terbaik yang kita miliki, waktu terbaik, harta terbaik, tenaga terbaik. Seperti itu. Ini inspirasi Bu Dr. D dari Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Wajahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keriduan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Makanya Bapak Ibu, kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam membangun ketaatan, selalu menemukan subulana, Pak Dokter. Ada bantuan dari Allah, ada kemudahan dari Allah, ada pertolongan dari Allah, ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah janji Allah di dalam Al-Qur'an. Ayat ini pun Bapak Ibu sekalian, itu dipakai untuk teori dakwah Pak Dokter. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan subulana lanah dianahum, kami akan hidayahi mereka, ya, kami benar-benar akan hidayahi mereka ke jalan-jalan kami. Artinya Pak Dokter, bagaimana cara kita menebarkan hidayah? Cara kita menebarkan hidayah itu wajahadu, kitanya harus sungguh-sungguh menebar hidayah itu, karena hidayah tidak akan mungkin sampai kalau kita menyebarkannya dengan tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, misalnya Ustadz, ini pasangan saya masih susah ke masjid. Ustadz, ini anak-anak saya masih susah ke masjid gitu ya. Mereka sudah balik tetapi masih susah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Saya selalu berhadapan dengan orang tua yang saat ini sedang bersedih hatinya gara-gara ketidaklancaran anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah, padahal usia mereka sudah balik gitu. Bapak Ibu ya, kenapa? Karena kata Kordowi, sebuah musibah dalam rumah tangga ketika mereka memiliki anak-anak yang sudah balik tetapi masih bermasalah dalam ketaatan kepada Allah. Itu musibah Bapak Ibu. Seorang lagi Bapak Ibu ya, ini kata Kordowi Pak Dokter. Sebuah musibah fil usroh dalam rumah tangga adalah ketika mereka memiliki anak-anak yang sudah balik tetapi masih bermasalah dalam ketaatan kepada Allah. Itu musibah. Kenapa? Karena anak-anak yang sudah balik itu kan amal sudah dicatat oleh Allah kan Bapak Ibu. Ketika dia mulai balik anak-anak kita, laki-laki ditandai dengan ihtilam, perempuan ditandai dengan haid, sejak itu semua amal dicatat oleh Allah. Maka Bapak Ibu, keberhasilan orang tua
dalam sebuah rumah tangga adalah ketika menemukan anak-anaknya sudah masuk usia balik dan mereka begitu mudah membangun ketaatan kepada Robnya. Itu keberhasilan orang tua, Pak Ibu. Ya. Makanya Pak Dokter ya, kita lihat Allah itu membimbing Rasulullah ketika punya anak kita usia 7 tahun, kita suruh sholat. Ketika usia 10 tahun belum melaksanakan sholat, kadang kita harus pakai takdib hukuman ya, dipukul gitu. Agar apa? Agar ketika masuk usia balik, sudah tidak ada masalah dalam ketaatan, terutama bab sholat itu. Dan itu harus dibangun dari awal di usia 7 tahun, Bapak Ibu. Sebagai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kan usia balik itu Pak Dokter ya, dalam kamus orang Arab rata-rata usia 14 ya, usia 15 itu usia balik di kalangan masyarakat Arab. Nabi menyuruh 7 tahun, Bapak Ibu, budayakan anak kita itu untuk terbiasa dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjadi habit. Ketika 10 tahun masih bermasalah soal ketaatannya, kita pakai takdib itu, pakai hukuman ketika mereka masih bermasalah. Agar apa? Agar ketika masuk usia baligh, Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi masalah keturunan kita dalam membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Dokter Mira, sampai hari ini banyak sekali ya sahabat-sahabat kita yang sudah berumah tangga, punya anak-anak yang balik, tetapi ternyata anak-anaknya masih bermasalah dalam ketaatan kepada Allah. Dan itu ternyata menyedihkan perasaan orang tua. Makanya Bapak Ibu coba kita lihat di ayat tentang doa, bagaimana cara kita mempunyai keturunan yang qurrata ayun. Dan ini adalah karakter ibadur rahman kata Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana hablana min azwajina, kemudian wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, hablana, anugerahi kami ya, min azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini Bapak Ibu menjadi penyejuk mata, menjadi peneduh mata, penyejuk hati. Ya kan? Dan itu doa ibadur rahman kata Allah dalam Al-Quran. Hamba-hamba yang dekat dengan Allah adalah doanya ini. Harus berdoa agar punya keturunan dan anak-anak yang semakin menyejukkan hati, meneduhkan pandangan. Maksudnya menenteramkan dan membahagiakan. Dan ternyata Dokter Mira, semua ulama sepakat. Kesepakatan mereka apa Bapak Ibu? Apa yang dimiliki oleh pasangan kita dan keturunan kita yang bisa menyejukkan hati kita. Ternyata ketika mereka membangun dengan mudah ketaatan kepada Robnya. Itu tenang, Bu. Ya. Coba Bapak Ibu, berapa banyak perempuan yang saat ini bersedih hatinya karena menemukan pasangan bernama suami yang masih bermasalah ibadahnya kepada Allah itu. Makanya Bapak Ibu ya, kadang laki-laki tidak sadar Bapak Ibu ya, ternyata ketidakberesan ibadah mereka itu memberikan kesedihan di hati pasangannya. Cok ibu-ibu di sini Bu, sedih nggak? Kalau ibu mendapatkan suami yang boro-boro menjamin kita akan terbebas dari api neraka. Untuk keselamatan dirinya saja, itu masih berantakan ibadahnya. Sedih nggak ibu kira-kira? Sedih, Pak Ustadz. Bu Dokter Dele. Dan ini bukan satu dua orang Bapak Ibu. Ternyata Masya Allah ya, ketaatan dan ketidaktaatan sebuah laki-laki kepada Robnya sangat menentukan kebahagiaan dan kesedihan itu apa hati istrinya itu. Masya Allah sekalian tuh ya. Dan bukan korbannya ya. Saya itu menjadi tempat curhat Bu Dokter Dele itu. Ustadz, suami saya ini susah ke masjid itu. Ustadz, suami saya itu menihese ngaji. Ustadz, suami saya itu susah untuk melaksanakan sholat itu. Semakin berantakan ketaatan seorang laki-laki, ternyata semakin memberikan perasaan duka ya di hati istrinya itu. Itu Pak Dokter. Karena Bapak Ibu di ayat tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Pak Dokter ya. Bagaimana pasangan dan anak-anak kita itu menjadi penyejuk mata, peneduh hati. Mereka
bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah, Bu? Coba saya tanya Bapak Ibu di sini, mana yang paling menyejukkan hati kita? Anak kita sedang menghafal Quran atau sedang main game? Ayo Bapak Ibu. Mana yang paling Menghafal menyejukkan? Quran. Menghafal Quran lah. Iya kan? Tapi masalahnya mana yang sering Bapak Ibu berikan kepada anak kita, Quran atau HP? Kan gitu ya. Ya. Karena di kita kan Bu Dokter Mira, ya Ustadz, ini anak saya tuh main game terus di HP, Bu. Itu HP-nya pemberian siapa? Saya. Ya sudah, selesai sekalian. Kan gitu ya. Ini Ustadz, anak saya tuh main game terus di HP itu ya. Bagaimana Ustadz? Saya tanya ibu, itu HP-nya pemberian siapa? Saya. Ya sudah. Itu kan tujuan ibu kan ngasih HP ke anak ya. Makanya eh, makanya Bapak Ibu ya begitu itu. Ternyata Pak Dokter, tidak semua pasangan itu menyejukkan hati, bahkan bisa menggelisahkan dan menyedihkan perasaan kan? Ketika seorang suami itu berantakan ibadahnya kepada Robnya, itu memberikan rasa kecewa dan sedih yang mendalam di perasaan istrinya. Demikian juga anak-anak kita, ketika mereka itu berantakan ketaatannya kepada Allah, itu menyengsarakan perasaan kedua orang tuanya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah itu ya, Masya Allah. Maka Ustadz, bagaimana caranya agar Allah itu betul-betul menghidayahi pasangan kami, anak-anak kami, Bu? Wajahadu. Kita betul-betul harus menjadikan ini adalah kesungguh-sungguhan. Bapak Ibu curahkan pikiran, ibu-ibu curahkan pikirannya, curahkan tenaganya, curahkan harta. Bagaimana bisa mengantarkan hidayah kepada pasangan kita dan anak-anak kita itu. Itu harus betul-betul menjadi jihad kita, Bapak Ibu. Karena ada orang tua yang anaknya berantakan dalam ketaatan, tetapi tidak sungguh-sungguh untuk menjadi jalan hidayah, Bapak Ibu. Karena teori hidayah itu, Pak Dokter ya, wajahadu. Kita bersungguh-sungguh, baru Allah hantarkan hidayah. Hidayah tidak akan pernah terhantar kepada orang-orang atau kepada yang menyampaikannya tidak sungguh-sungguh. Makanya Pak Dokter, sahabat surga ini kan kita bangun bukan karena main-main Pak Dokter ya. Bukan karena apa. Ini sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita ini ingin betul-betul menjadi jalan hidayah bagi sebanyak-banyak hamba Allah kan begitu. Pak Dokter ya dengan kesibukannya Bu Mira yang luar biasa tetap bersungguh-sungguh untuk hadir ya membersamai dengan biayanya, dengan waktunya, dengan memang harus begini ketika kita ingin mengantarkan hidayah. Demikian juga kepada keluarga Bapak Ibu. Ya, Ustadz, suami saya itu bagaimana bisa mendapatkan hidayah? Ustadz, anak-anak saya bagaimana mendapatkan hidayah? Wajahadu. Ibu harus mulai sungguh-sungguh memikirkan caranya. Korbankan waktunya, korbankan hartanya, korbankan tenaganya. Karena hidayah tidak akan mungkin terhantar kalau kita tidak sungguh. Ini ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan sebaliknya Pak Dokter dari ayat ini, makna yang kedua apa? Siapapun yang sedang mengantarkan hidayah kepada sebanyak-banyak hamba Allah, merekalah para mujahid dan mujahidah. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah keluarga sahabat surga ini. Karena kita ingin bersama-sama menjadi jalan hidayah, Bapak Ibu sekalian, maka kitalah yang disebut dengan mujahid dan mujahidah itu. Ya. Dan Allah menyampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, di ayat ini dan Rasul pun menyampaikan di beberapa hadisnya bahwa tidak ada pahala terbaik bagi orang-orang jihad kecuali dia akan mendapatkan surga. Maka semoga kesungguh-sungguhan kita setiap pekan untuk bersama melingkar iman sebagai cara kita untuk menemukan banyak hidayah dan mengantarkan hidayah ke sebanyak-banyak orang yang kita cinta. Semoga inilah jalan terindah kita untuk bersama-sama menemukan jalan surga. Nah ini Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan wajah hadufina lanah dianahum subulana. Ya. Semoga Allah tidak mengantarkan musibah dalam rumah tangga kita. Demi Allah Bapak Ibu, tidak ada musibah yang terbesar dalam kehidupan orang mukmin kecuali dua. Satu, musibah akidah. Kedua, musibah ibadah. Itu musibah paling besar. Kalau ada di antara keluarga kita, Bapak Ibu, akidahnya berantakan, bahkan pindah akidah, percayalah itu musibah besar dalam kehidupan kita.
Karena ada Pak Dokternya satu keluarga ternyata hidayah akidahnya mulai goyah, bahkan keluar dari agama Islam. Musibah paling besar itu Bapak Ibu. Kita doakan Bapak Ibu ya, semoga Allah menjaga hidayah kepada orang-orang tercinta kita. Yang kedua, kalau ada di keluarga kita masih bermasalah ketaatannya kepada Allah, itu musibah Bapak Ibu. Keberlimpahan kita, kesuksesan kita tetap tidak bisa mengganti musibah besar itu kalau ada di antara orang-orang tercinta yang bersama-sama dengan kita dalam sebuah rumah tangga masih ada yang berantakan ibadahnya kepada Allah. Itu musibah besar. Bersungguh-sungguhlah Pak Dokter ya kita semua bagaimana agar orang-orang tercinta kita itu betul-betul mendapatkan suplai hidayah yang indah dari Allah agar semua keluarga yang kita miliki terbangun kebersamaan dalam ketaatan kepada Allah. Itu akan menjadi qurrata a'yun. Itu kebahagiaan tidak bisa ditebus dengan keberlimpahan dan lain sebagainya. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ya. Kenapa orang yang sedang bersungguh-sungguh membangun ketaatan kepada Allah disebut dengan mujahid dan mujahidah. Ini masih ke dalam katian mujahadah, Pak. Satu, tadi rumusnya, ketika membangun ketaatan kepada Allah harus wajahadu, bersungguh-sungguh. Ya. Bahkan kalau ingin menebus surga, berikan yang terbaik yang kita miliki, bukan yang tersisa yang kita miliki. Karena surga itu mahal, harus kita beli dengan hal terbaik yang kita miliki di kehidupan ini. Setuju Pak Dokter ya? Begitu. Jadi Bapak Ibu, teori ibadah itu bukan setengah hati, bukan mood ya, mood muda. Aduh Ustadz Abi menuju mager, bukan gitu ya. Aduh Ustadz saya tuh menuju tidak fokus, bukan begitu. Tapi harus sungguh-sungguh. Nah sekarang kan kita bahas Bapak Ibu. Kenapa yang sedang membangun ketaatan kepada Allah itu disebut dengan mujahid dan mujahidah. Dia sedang mujahadah kepada Allah. Kita ingat kalimat Nabi di Haji Wada tahun ke-10 Hijriah di bulan Zulhijjah. Nabi mengatakan wal mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Yang disebut mujahid itu orang yang sedang bersungguh-sungguh mendorong jiwanya untuk menaati Allah. Hadis ini Nabi sampaikan Bapak Ibu itu ketika Haji Wada di tahun ke-10 Hijriah di bulan Zulhijjah. 3 bulan setelah itu Nabi wafat. Maka rumusnya hadis-hadis pesan-pesan Nabi yang muncul Bapak Ibu di detik-detik kewafatan Nabi, ulama menyebutnya itu wasiat. Ya, itu namanya apa Bapak Ibu? Wasiat. Ya. Dan hadis ini itu Nabi sampaikan 3 bulan sebelum Rasulullah itu wafat. Kan hadis ini keluar di bulan Rabiul Awal, Zulhijjah Pak Dokter ya, di tahun ke-10 Hijrah. Sementara Nabi itu kan wafatnya di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Antara Zulhijjah, Bu Tuti ya, ke Rabiul Awal itu cuma 3 bulan kan? Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal 3 bulan kan? Maka Pak Dokter, hadis ini sudah sah disebut dengan wasiat Nabi itu. Nabi mengatakan orang-orang yang sedang mujahadah, yang laki-laki disebut mujahid dan perempuan disebut dengan mujahidah. Ini Pak Dokter Wedi ini disebut dengan mujahid ya, Masya Allah. Adalah orang yang sedang bersungguh-sungguh dalam mendorong dirinya untuk taat kepada Allah. Pernah kita sampaikan Bapak Ibu masih ingat ya? Kenapa orang yang sedang bersungguh-sungguh dalam membangun ketaatan kepada Allah disebut dengan mujahid atau mujahidah? Dia sedang mujahadah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa orang-orang yang sedang membangun ketaatan kepada Allah disebut dengan mujahid dan mujahidah?
Al-insan fi hadhil hayah ya'ishu halata minas sira' ma'a a'da'id dhahirin wal akhirin la yarahum. Karena dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu, ada sebuah pertempuran dengan musuh yang nampak, dengan musuh yang tidak nampak. Dan itu dikuatkan oleh kalimat Yahya bin Mu'az Ar-Raji, Pak Dokter. Kenapa orang yang sedang membangun ketaatan kepada Allah disebut dengan mujahid dan mujahidah? Karena ketika kita menemukan momentum ketaatan, Pak Dokter ya, selalu ada musuh yang memerangi kita agar kita menghentikan ketaatan itu. Dia akan memerangi kita, Bapak Ibu. Disebut dengan as-sira, ada sebuah battle ya. Ada sebuah perangan yang terjadi antara kita dengan tiga musuh ini, Pak Dokter ya, untuk menghentikan ketaatan kita kepada Allah. Dan ini Bapak Ibu, pertempuran ini setiap hari itu. As-sira, Bapak Ibu sekalian. Nah, pernah kita sampaikan di kajian sebelumnya, apa saja musuh yang memarahi kita, Bapak Ibu, setiap hari untuk menghentikan ketaatan kita kepada Allah. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Raji, yang pertama duniahu, yang kedua syaitonuhu, yang ketiga nafsuhu, Pak Dokter. Dunianya, syaitonnya, dan syahwatnya ini. Ini kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Inilah tiga musuh yang terus memerangi kita agar kita menghentikan ketaatan. Duniahu, syaitonuhu, nafsahu. Ya. Yang pertama, apa tadi Bapak Ibu? Ya akan Dunia, dunia, Duniaku. duniaku, nah, dunianya Bapak Ibu. Dunianya itu. Ternyata memang dunia itu kata Al-Quran, Bapak Ibu, menjadi fitnah, menjadi ujian. Kenapa Allah menyebut dunia itu yang kita miliki menjadi ujian? Kadang dunia yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian, kadang menjadi penghalang kita dalam membangun ketaatan kepada Allah. Makanya apa kata Syekh Ratib An-Nablusi? Bapak Ibu, nikmati dunia ini tanpa harus memberantakan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Kalaupun kita harus menikmati dunia, silakan. Tapi tidak boleh memberantakan keindahan bangunan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana Bapak Ibu, banyak orang yang terlena dengan keindahan dunianya sampai tidak sadar memberantakan ketaatannya dan menghancurkan masa depan kebahagiaan akhiratnya. Itu dunia itu. Ya kan Pak Dokter ya begitu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kadang kita suka nggak Bapak? Dunia kita itu kadang menjadi penghalang kita dalam ketaatan kepada Allah. Kadang terasa Bapak Ibu ya, Pak Dokter ya. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki sampai tidak punya waktu ibadah kepada Sang Pemberi rezeki. Itu dunia kadang jadi ujiannya. Banyak orang yang sibuk Bapak Ibu ya mencari keberlimpahan sampai menghancurkan waktu dia untuk membangun ketaatan kepada Sang Pemberi keberlimpahan. Nah ini kata Ar-Raji, Pak. Ini perang, kadang dunia menjadi musuh kita dalam ketaatan kepada Allah. Pak, kenapa tidak ke masjid subuh? Ustadz tiris, nama musim hujan. Nah itu jadi musuh. Pak Dokter ya, gara-gara tunduh, kita tidak tahajud, gara-gara dingin, kita tidak ke masjid, gara-gara hoream, kita tidak bisa tilawah. Ternyata betul kata Yahya bin Mu'ad Ar-Raji, kadang dunia memerangi kita untuk menghentikan ketaatan kita. Makanya Bapak Ibu, apa kalimat Hasan Al-Basri, Pak Dokter? Saya suka kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin istiqomah ini menjadikan apa ya bahasanya Dokter Mira, moto hidup saya. Khud minad dunya ma yuballigu kal akhirah wala ta'khud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Ambillah dunia ketika dunia itu Bapak Ibu mengantarkan kita untuk mendapatkan surga. Dan jangan pernah mengambil dunia seindah apapun itu ketika menghalangi kita
dan merusak kita untuk mendapatkan surga. Ini kira-kira setuju nggak Bapak Ibu dan kalimat Hasan Al-Basri ini? Khud minad dunya ma yuballigukal akhirah. Ambillah dunia ketika dunia itu menghantarkan kita mendapatkan surga. Wala ta'khud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Dan jangan pernah mengambil dunia, seindah apapun dunia itu, ketika menghalangi dan merusak kita untuk mendapatkan surga. Saya setuju pisan, Ustaz. Nah itu Pak Dr. Surahman dulu, Masya Allah ya. Dan ternyata ya itu tadi, kata Yahya bin Mu'arrazi, kadang dunia yang kita miliki dengan segala keindahannya itu, kadang menjadi musuh kita dalam membangun ketaatan kepada Allah. Pak, kenapa tidak tahajud? Tunduh Ustaz. Pak, kenapa tidak ke masjid? Tiris Ustaz. Pak, kenapa tidak baca Al-Quran? Hoream Ustaz. Itu dunia. Hati-hati ya. Bahkan Pak Dokter kesibukan juga kan Pak Dokternya gitu. Membuat kita jadi lupa tahajud, lupa tilawah. Masya Allah. Ya. Masya Allah, kita berlindung Bapak Ibu ya dari segala keindahan dunia kita yang menghancurkan masa depan keindahan akhirat kita itu. Teorinya begini Bapak dan Ibu. Ini teori dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sesekali Pak Dokter nanti kita akan kaji kitab Al-Hikam ya. Saya punya berapa jilid Al-Hikam itu ya. Masya Allah. Sebentar. Saya punya kitab Al-Hikam, Bapak Ibu, disyarahi oleh beberapa ulama ya. Karangan Ibnu Athaillah. Ada di atas As-Sakandari itu. Ini renung-renungannya luar biasa ya. Pak Dr. Surahman, jazakumullah khair ya atas karya yang sangat luar biasa. Saya menikmati karya Dr. Surahman, Pak Dr. Wedi ya. Masya Allah sangat dahsyat ketika menjelaskan tentang studi medis ya dalam sholat kita, itu luar biasa. Semoga menjadi amal jariah Pak Dr. Surahman. Jazakallah khair. Hayakallah. Apa kata Ibnu Al-Sakandari Bapak Ibu? Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah kadang keruhkan dunianya. Ketika keindahan dunia yang dia miliki itu mengeruhkan keindahan akhiratnya. Ini kalimat beliau ya, agak dalam Bapak Ibu ya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, kadang Allah keruhkan dunianya. Ketika keindahan dunia yang dia miliki itu mengeruhkan masa depan keindahan akhiratnya. Sekalian begitu. Ini luar biasa kalimat beliau ini. Ini pernah kita sampaikan Pak Dokter ya di kajian Al-Mudil ya. Allah yang maha menghinakan itu. Allah maha menghinakan. Jadi Bapak Ibu, bagi orang yang Allah cintai, tidak akan dibiarkan dia menikmati keindahan dunia, ketika keindahan dunia itu nanti menghancurkan dan mengeruhkan masa depan keindahan akhiratnya. Allah berikan kekeruhan di dunia agar dia agar dia tidak mengeruhkan masa depan keindahan akhiratnya. Nah ini kalimat-kalimat yang dalam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Ini yang pertama ya. Jadi Nabi berpesan 3 bulan sebelum wafat, orang yang sedang membangun ketaatan kepada Allah itu disebut dengan mujahid dan mujahidah, al-mujahadah. Ya. Karena ketika kita menemukan momentum ketaatan, kita berperang dengan 3 musuh yang akan menghentikan ketaatan kita kepada Allah. Yang pertama, duniahu, dunia yang kita miliki, Bapak Ibu. Justru kita berharap Pak Dr. Wedi, dengan dunia yang kita miliki, justru semakin memudahkan kita, menikmatkan kita dalam membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita berlindung, Dr. Mira, ya, dari keindahan dunia kita yang mengeruhkan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Nah ini yang pertama kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ya, ini pernah kita singgung tapi kita perdalam kembali. Musuh apa yang ada di kehidupan kita yang akan menghentikan ketaatan kita? Yang kedua kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi adalah syaitonnya Bapak Ibu sekalian. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu,
Di surat Al-A'raf ayat 16-17 Allah betul-betul menegaskan kepada kita, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka, yaitu Bani Adam, dari ketaatan kepadamu, dari jalanmu yang lurus. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang dipermudah dalam ketaatan. Kita akan menemukan benturan kesulitan karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah ingin menghentikan ketaatan kita kepada Rabb kita itu. Bahkan di hadis Muslim, Pak Dokter ya, iblis mengatakan apa? Wa bi'izzatika la azalu ugwi ibadaka madamat arwahuhum fi adsadihim. Demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan hentikan ketaatan anak Adam selama ruhnya ada dalam jasadnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Ini setan Bapak Ibu sekalian ya. Eh, dan ini adalah sumpah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ingin nggak kita tidak digoda setan? Bapak Ingin, ingin nggak kita tidak digoda setan? sangat ingin. Ingin. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak digoda setan, berarti kita sedang tidak dalam kebaikan. Ya tidak. Goda setan pasti akan menggoda kita ketika kita dalam kebaikan. Berarti kalau kita tidak ingin digoda, berarti kita sedang meminta kepada Allah tidak di jalan kebaikan. Cuma satu-satunya yang tidak akan digoda setan ketika orang sedang tidak di jalan kebaikan. Makanya doa kita kan kepada Allah, Bapak Ibu, ya bukan, ya Allah hentikan godaan mereka, bukan begitu. Tapi aku berlindung kepadamu dari godaan mereka, kan begitu. Ya, itu doanya kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita meminta kepada Allah bukan dihentikan ya godaan setan kepada kita, tetapi dikuatkan oleh Allah agar tidak terjebak dengan godaan mereka. Ya. Makanya Bapak Ibu ingin nggak tidak digoda? Ingin, nah, berarti memang kita sedang tidak dalam kebaikan. Gitu ya. Ya, buat apa setan menggoda ketika kita sedang tidak dalam kebaikan? Justru hasil godaan mereka adalah membuat kita terlempar dari jalan kebaikan, kan begitu. Maka doa kepada Allah ini adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Isti'adah, terus meminta perlindungan kepada Allah agar ketika terus mereka menggoda kita di jalan kebaikan, kita tidak terjebak dengan godaan mereka. Nanti ada kitab Talbisul Iblis Bapak Ibu ya, dikarang oleh ulama kita, bagaimana cara setan itu menjebak kita agar terlempar dari jalan kebaikan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau bahasanya begini ya, saya akan sampaikan sedikit biografi tentang godaan mereka Bapak Ibu ya. Biar kita itu agak serius ya. Satu, godaan setan itu Pak Dokter, di hadis Muslim, innallaha yab'as, inna syaitan itu yab'as saroyah fis sobar. Jadi mereka itu Bapak Ibu membuat saroyah itu pasukan-pasukan ya. Jadi mereka itu kalau menggoda kita tidak sendirian, tapi bersaroyah pasukan-pasukan. Mungkin yang menggoda pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita. Jadi mereka itu betul-betul terorganisir dengan baik. Yang kedua, matang. Mereka itu sebelum kita bangun sudah merencanakan bagaimana cara menggoda kita agar terjebak. Satu, terorganisir. Dua, itu betul-betul tersistematis, matang. Tidak dadakan seperti bakso bulat 500. Gitu, Dokter. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, usia mereka tuh panjang. Kan Pak Dokter ya? Panjang. Boleh jadi yang menggoda kita saat ini adalah iblis-iblis yang menggoda orang-orang soleh di zaman-zaman dahulu itu. Jadi mereka itu sangat profesional Bapak Ibu. Yang ketiga di hadis Muslim, mereka itu tidak akan pernah putus asa. Ya. Tidak akan pernah, aduh si Emma saya digoda, ditinggalkan, mual ayah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dokter Wedi mah soleh teuing mal digoda mereka pundung itu Bapak Ibu, mual itu ya. Jadi mereka itu betul-betul selama ruh kita dalam jasad kita akan habis-habisan digoda.
Bahkan hati-hati Bapak Ibu sekalian. Godaan mereka akan habis-habisan di ujung kewafatan kita itu. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di ujung kan? Maka Bapak Ibu dampingi orang-orang yang sedang ada tanda-tanda sakaratul maut. Dampingi orang-orang yang secara medis mungkin usianya sudah tidak panjang Bapak Ibu. Dampingin itu. Kenapa? Karena setan akan ingin menjebak orang itu kadang di ujung perjalanannya. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di ujung. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Makanya Nabi mengajarkan kita mentalkin kan Pak Dokter ya? Mentalkin orang yang akan wafat, terus menyibukkan telinganya, hatinya dengan kalimat-kalimat tauhid gitu. Agar dia tidak tergoda dengan wiswas syaitan. Ada Pak Dokter orang yang bertahun-tahun dia sabar ketika penyakit. Tapi di ujung-ujung imannya mulai rendah. Aduh, ya Allah, saya tuh sudah tidak kuat dengan semua ini. Rasanya ingin pulang saja. Jebakan setan mulai muncul Bapak Ibu sekalian itu. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami orang-orang yang dia bertahun-tahun itu membangun kesabaran ketika menghadapi penyakit. Tapi ternyata godaan setan di ujung hayatnya itu luar biasa, membuat dia menjadi mulai putus asa. Ya Allah, saya sudah tidak kuat dengan semua ini. Lebih baik saya mati, ya Allah. Itu kan dia sudah masuk jebakan setan, Pak Dokter ya, untuk membuat putus Iya. asa dari ujian yang Allah berikan itu. Kemudian dia meninggal. Su'ul khatimah itu. Memang. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akban nas man dhalla fi akhiri safarihi wa qad qarabal manjil. Seburuk-buruk manusia, serugi-rugi manusia adalah yang tersesat di ujung perjalanan, padahal mereka sudah sangat dekat ke tempat pulang. Wah, itu setan tuh goda. Nanti ada kitab Talbisul Iblis ya. Eh, Kemudian Bapak Ibu, mereka tuh fokus, Pak. Kenapa mereka diminta kepada Allah dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya ya sampai nanti hari kiamat? Cuma satu kesibukan mereka, ingin membawa kita ke neraka. Fokus mereka itu Bapak Ibu. Sampai-sampai minta kepada Allah panjangkan usia karena ingin liyakunu min ashabis sa'ir. Ingin membawa kita semuanya ke neraka. Ketika mereka fokus menjebak kita, malah kita sering gagal fokus. Nggak fokus. Nah ini Bapak Ibu ya, biografi tentang jebakan-jebakan setan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Mereka itu sistematis, terencana, profesional, tidak putus asa, bahkan fokus. Gitu. Kita yang digodanya Pak Dokter ya, baru hijrah, iman belum bagus, gagal fokus, gitu ya, babak belur ya. Makanya kalau kita tidak kuat bergantungnya kepada Allah, jangan-jangan kita mudah diwiswas oleh syaitan ya. Wa iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua agar tidak mudah terjebak dengan godaan syaitan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Ini tuh setiap hari ya. Kemudian yang ketiga kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, peperangan yang kita lakukan dengan musuh yang terakhir. Pertama musuh dunia kita, yang kedua musuh syaitan kita, yang ketiga musuh syahwat kita Bapak Ibu. Ya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, inna nafsa, mohon maaf, inna nafsa la'amaratu bisu. Bentar saya sampaikan ayatnya Bapak Ibu sekalian. Nah ini, surat Yusuf ayat 53 ya, bahwa syahwat ini, nafsu ini la'amaratu bisu, selalu membawa kita dalam keburukan, kemaksiatan, dan kehilapan kepada Allah. Jadi dari ayat ini muncul konsep Pak Dokter. Konsepnya apa? Al-ibadah khilafus syahwat. Ibadah itu berlawanan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang kita miliki, Bapak Ibu, selalu ya memplesetkan kita dari ketaatan. Karena mereka cocoknya itu dengan keburukan, kemaksiatan, bukan dengan kebaikan dan ketaatan. Maka tidak ada momentum ketaatan yang sesuai dengan hawa nafsu kita.
Bu Tuti kira-kira jam segini tuh enaknya ngaji atau nonton dracin sambil makan Indomie panas? Ayo, itu. Enaknya mana itu ya? Nah, Ustadz ini apa dracin, Ustadz? Bukan saya apa, Pak Dokter, tapi jamaah sering bilang, Ustadz sekarang mas resep dracin daripada drakor, cina gitu ya. Ternyata drakor itu dikalahkan sekarang oleh dracin. Ya. Drakor itu drama Korea, dracin drama Cina. Ya. Ya. Dulu kan ada kaidah, Pak Dokter, hidup itu tidak seindah drama Korea, tetapi juga tidak serudut sinetron Indosiar, cina gitu. Kalau drama Korea itu indah, kalau sinetron Indonesia itu rudet, Bapak Ibu. Ya. Gitu. Tapi Jabah. sekarang sekarang ada yang baru katanya pada Dracin. Saya belum pernah lihat Bapak Ibu ya, tapi ya jamaah sering bilang begitu. Nah ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah ya. Makanya kalau kita selalu ngikutin hawa nafsu, maka kita tidak akan pernah ada dalam momentum ketaatan kepada Allah. Saya tadi pagi kan saya bikin quote Pak Dokter ya. Manusia itu seperti gelas ya. Ini subuh tadi jam 3 saya bikin quote ya. Saya share di sahabat surga itu. Manusia itu seperti gelas. Kalau tidak diisi dengan air, pasti akan penuh dengan udara kan begitu. Karena isi gelas cuma dua, air dan udara. Kalau airnya sedikit, pasti udaranya banyak. Kalau airnya banyak, pasti udaranya sedikit kan begitu. Karena yang mengisi gelas cuma dua, air dan udara. Manusia juga sama Bapak Ibu, isinya dua ya, iman dan syahwat itu. Kalau imannya besar, syahwat bisa dikendalikan. Tapi kalau imannya kecil, itu dipenuhi syahwat. Maka siapa yang bermasalah soal syahwat adalah orang-orang yang bermasalah soal iman itu. Iya kan Pak Dokter ya? Makanya kalau orang imannya bermasalah, dia akan banyak masalah soal syahwat. Syahwat, kan syahwat ini Bapak Ibu tidak sekedar kelawan jenis ya. Karena kata Nabi itu kan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatin mal. Setiap umat itu punya fitnahnya masing-masing. Dan fitnah umatku ini mal, harta Bapak Ibu sekalian. Itu kata Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Ya, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati malun. Setiap umat punya fitnahnya masing-masing, dan fitnah terbesar umatku ini adalah malun Bapak Ibu, yaitu masalah harta. Pak Dokter, jebakan harta ini kadang juga itu menggoyahkan orang-orang yang punya pemahaman agama sekalipun. Bapak Ibu, saya sampaikan Bapak Ibu ya, fitnah harta di umat ini tidak hanya menjebak orang-orang yang tidak paham agama. Orang-orang yang paham agama sekalipun kadang tidak kuat dengan jebakan harta ini sekali. Karena ini fitnah terbesar umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di kita sudah sangat miris Bapak Ibu, terjadi sebuah hal yang sangat, ini tragedi yang sangat besar, menormalisasi sebuah pencurian. Sekarang itu orang-orang yang korupsi dianggap biasa Bapak. Ini musibah. Ya. Wa iyadzubillah. Nah ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait tiga musuh yang akan terus memerangi kita ketika kita membangun ketaatan kepada Allah. Maka siapa yang hadir di kajian Sahabat Surga sore hari ini? Pemenang-pemenang sebuah pertempuran. Karena pasti tadi sebelum ngaji, ada nggak Pak Ibu? Ngaji ulah, ngaji ulah. Kira-kira ada nggak? Ngaji entong. Kalau nggak ngaji, di absen Dokter Wedi. Kalau ngaji As-Saharoria mendingan nongkrong di Dago ya, ngitung angkot. Maka inilah Bapak Ibu wajah-wajah pemenang pertempuran ya ini. Ini kelihatan wajah-wajah bekas tempur semua ya. Tempur dengan setan, tempur. Kira-kira Bapak Ibu sekarang ada nggak kesibukan dunia kita yang menggoda kita untuk tidak ngaji, ada nggak? Masih ada itu ya. Masih ada Bapak Ibu. Makanya Masya Allah saya percaya dengan keluarga sahabat surga ini karena panglima kita ya, Dr. Wedi, insya Allah. Ini semoga menjadi panglima yang akan terus membawa kita sampai ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dalam urusan ibadah harus mujahadah.
Kenapa? Musuhnya berat-berat, Pak Dokter. Dunia kita dengan segala keindahannya, setan kita dengan segala profesionalisme dan sistematisnya, syahwat kita dengan segala dengan segala dorongan untuk berbuat kemaksiatan dan menggagalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu dan Bapak, kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara kita ini bisa mengendalikan syahwat? Maka Bapak Ibu sekalian terus perkuat iman. Terus perkuat iman. Orang-orang yang bermasalah keimanannya pasti akan bermasalah dengan syahwat. Syahwat dengan lawan jenis, syahwat dengan harta, syahwat dengan ketidakjujuran, ketidakamaнаhan. Selalu ada pusaran-pusaran syahwat ketika iman kita itu berantakan. Makanya ini titip buat ibu-ibu ya Bu. Kan anak-anak kita di luar di kampus, kita tidak tahu bagaimana Bapak Ibu ya kesibukannya. Bahkan pasangan kita pun di luar, kadang kita tidak bisa mengkontrolnya, kan begitu ya. Ibu kan tidak bisa terusnya dipantau lewat WA ya, ayah lagi di mana, sedang apa, wah itu nggak bisa. Nggak bisa begitu. Anak-anak juga kan nggak bisa Pak Dokter ya. Terus ditelepon, caranya satu Pak Ibu, pastikan pasangan kita dan anak-anak kita terjaga keimanannya. Itu pengendali terbaik di luar Bu, ketika banyak godaan syahwat. Jadi kerja ibu adalah memastikan frekuensi iman keluarga kita itu baik-baik saja. Ibu kira-kira bisa nggak mengkontrol pasangan ketika di luar rumah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Pak Dokter, Bu Dokter Dele. Anak-anak kita di luar juga nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi sekarang Bapak Ibu ya generasi Gen Z ini ketika pacarannya sudah di luar batas begitu ya dan lain seterusnya. Ustadz, anak saya ini banyak, bagaimana cara mengkontrolnya? Saya tidak bisa terus memantau ya 24 jam mereka. Satu saja Bapak Ibu, kasih mereka itu imun, ya, kasih imun itu. Agar nanti virus apapun di luar sana itu tidak betul-betul membuat kita terjangkit. Dan imun terbaik adalah iman, Bapak Ibu. Imun terbaik itu adalah iman. Ketika kita pastikan iman pasangan kita, iman anak-anak kita, ketika mereka di luar sana dengan segala virus-virusnya, syahwat yang ada, itu tidak akan mudah terjangkiti. Tapi kalau pasangan kita imannya berantakan, anak-anak kita pun imannya berantakan, maka akan mudah terjangkiti banyak virus di luar sana. Virus-virus syahwat itu ya. Kan anak kita ini sekarang Gen Z ya. Kalau kita, Pak Dokter, gentong ya. Anak kita Gen Z, kita gentong ya. Badan kita sudah memeral Bapak Ibu ya. Begitu. Tidak bisa ya kita perkuat iman Bapak Ibu sekalian. Contoh Bapak dan Ibu ya sedikit saja. Karena kajian kita ini mungkin di dua kalikan. Ini baru mukadimah saja. Saya Pak Dokter ini banyak yang dilewat dulu ya. Karena kita nanti akan bahas mungkin di kesempatan berikutnya. Mana ya? Saya lupa Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Maka kita lihat Bapak Ibu di surat Al-Maidah ya, di surat Al-Maryam. Itu kalau kita tidak bisa menjaga syahwat, maka kita pun tidak bisa mengendalikan ketaatan. Artinya kalau betul Bapak Ibu ya, kalau iman kita tidak terjaga, ibadah kita tidak terjaga, maka semua kemaksiatan mungkin akan kita lakukan. Itu pesan dari surat Maryam ketika Allah berbicara masalah syahwat itu ya. Nah ini Ibu dan Bapak untuk pertemuan hari ini ya. Satu, membangun ketaatan kepada Allah harus punya mental yang disebut dengan mujahadah, bersungguh-sungguh. Tidak boleh kita ibadah ini setengah hati, main-main ya, tidak serius, tergantung mood ya, tergantung selera, tidak. Tetapi harus bersungguh-sungguh. Itu pesan Allah di dalam Al-Qur'an. Kenapa harus bersungguh-sungguh? Karena memang rintangannya sangat berat ya. Satu dari dunia kita dengan segala keindahannya, dengan setan kita dan dengan syahwat kita. Tetapi Bapak dan Ibu dirahmati Allah, orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, itulah orang-orang yang Nabi sebut dengan Al-Mujahid. Sebagaimana Nabi sampaikan ketika melaksanakan Haji Wada. Semoga kesungguh-sungguhan kita dalam membangun ketaatan kepada Allah, Bapak Ibu ya,
dengan segala yang terbaik yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, harta kita ini, betul-betul mengantarkan kita menjadi seorang mujahid di hadapan Allah yang layak mendapatkan surga, Pak Dokter. Ini dulu Pak Dokter untuk pertemuan pertama ya, tentang mujahadah. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan singgung kembali, tuntaskan tentang materi kita hari ini. Ini dulu